Perkembangan kesusastraan Indonesia pada periode awal ini ditandai dengan produksi bacaan kaum pergerakan yang sering disebut oleh negara kolonial sebagai bacaan liar. Di kurun waktu 1920 sampai 1926 merupakan masa membanjirnya bacaan liar saat terbukanya celah-celah yang relatif demokratis bagi pentas pergerakan. Termasuk dalam periode ini antara lain sastrawan Marah Rusli dengan karyanya Siti Nurbaya, Abbas Aste Pamuntjak dengan karyanya Pertemuan, Nur Sultan Iskandar dengan karyanya Kata Hendak Jadi Lembu, Karena Mertua, Salah Pilih, dan Hulu Bang Raja. Serta Hamka dengan karyanya Tenggelamnya Kapal Van de Wijk. Maka, dalam video kali ini, saya akan membahas secara singkat mengenai bacaan liar dan balai pustaka. Bacaan liar merupakan bentuk sastra perlawanan yang menggambarkan pemberontakan anti-kolonialisme. Jadi, berawal dari tahun 1848, pemerintahan jajahan Belanda mendirikan sekolah-sekolah untuk anak-anak bumi putra. Akibatnya, beberapa orang yang berbakat mulai menulis karangan-karangan yang bersifat memberi penerangan kepada rakyat. Salah satu yang menarik ialah roman yang berjudul Hikayat Siti Mariah karangan Haji Mukti. Roman ini oleh pengarangnya disebut hikayat, tetapi melukiskan kehidupan sehari-hari pada zaman pengarangnya, dan ditulis dengan bahasa Melayu yang hidup pula. Hikayat Siti Mariah secara umum menceritakan mengenai kehidupan tokoh perempuan bernama Siti Mariah pada tahun 1880-an. Kehidupan masa itu selalu berada dalam bayangan kultur stelsel atau sistem tanam paksa. Pada tahun pertengahan abad 19 menjelang abad 20, masyarakat di daerah perkebunan tebu dan pabrik gula di Jawa Tengah, tepatnya di Sokarja, Hikayat Siti Mariah merupakan bentuk kebencian dan kejijikan yang tidak mengenal ampun terhadap feodalisme, birokrasi, dan imperialisme terhadap pemerintahan kolonial. Karena sifat-sifat dan isi karangan-karangan semacam itu banyak menghasut rakyat untuk berontak, maka karya-karya tersebut secara populer disebut bacaan liar, dan para penulisnya dinamakan pula pengarang liar. Sementara kaum terpelajar Indonesia yang sudah mendapatkan pendidikan barat dan menguasai bahasa Belanda dapat pula membaca buku-buku para pengarang Belanda yang membela hak kemerdekaan bangsa Indonesia. Buku-buku karya Multatuli, misalnya seperti Max Havelaar, yang sangat besar berpengaruh dalam membangkitkan kesadaran bangsa dan keinginan merdeka bangsa Indonesia. Belanda pada tahun 1908 mendirikan Komisi Bacaan Rakyat yang pada tahun 1917 dirubah menjadi Kantor Bacaan Rakyat Balai Pustaka. Ada yang menyebutkan Balai Pustaka ini didirikan sebagai tujuan bentuk antisipasi atau mempertahankan kekuasaan imperialisme dan melindungi rakyat dari karya-karya yang dianggap mengancam pemerintahan kolonial. Berbagai tulisan masyarakat anti Belanda bermunculan di koran-koran daerah skala kecil sehingga perusahaan penerbitan ini lalu didirikan Belanda dengan tujuan utama untuk meredam dan mengalihkan gejolak perjuangan bangsa Indonesia lewat media tulisan dan menyalurkannya secara lebih manusiawi sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa Belanda di Indonesia. Sebuah sajak berjudul Tanah Air yang dibuat oleh Muhammad Yamin dimuat dalam majalah Jong Sumatera pada tahun 1920. Sajak ini kemudian diikuti oleh sajak-sajak lain yang berbentuk soneta. Kemudian pada tahun 1922, sajak Tanah Air diterbitkan kembali bersama tambahannya menjadi sebuah buku kecil yang sebelumnya terdiri dari 3 bait. Buku ini dipersembahkan penyairnya untuk menyongsong peringatan 5 tahun berdirinya Perkumpulan Jong Sumatera Bon atau Perkumpulan Penduduk Sumatera. Sajak-sajak ini masih menyanyikan Sumatera dan belum Indonesia. Kemudian,
Muhammad Yamin menerbitkan kumpulan sajaknya yang berjudul Indonesia Tumpah Darahku pada tahun 1928. Muhammad Yamin lahir di Sawah Lunto pada tanggal 23 Agustus 1903 dan meninggal di Jakarta tanggal 26 Oktober 1962. Selain menulis sajak, Muhammad Yamin juga banyak menulis drama yang berlatar belakang sejarah seperti Ken Angrok dan Ken Dedes pada tahun 1934. Muhammad Yamin sangat berminat terhadap sejarah karena baginya sejarah diabadikan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Raya. Dengan fantasi dan pemikirannya menjadi seorang pengarang roman yang menulis tentang Gajah Mada pada tahun 1946 dan Pangeran Diponegoro. Kemudian juga menerjemahkan banyak sastra asing ke dalam bahasa Indonesia, seperti buku yang berjudul Julius Caesar milik pengarang Inggris William Shakespeare. Penyair yang sejaman dengan Muhammad Yamin adalah Rostam Effendi, yang lahir pada tahun 1902. Setelah dewasa, Rostam Effendi bergerak di bidang politik dan menjadi politikus dan tidak pernah menulis sastra lagi. Rostam Effendi menulis 2 buah buku, yaitu Bebasari pada tahun 1926 dan Percikan Perenungan pada tahun 1926. Buku Berbasari merupakan sebuah drama bersajak yang di dalamnya dikisahkan perjuangan pemuda membebaskan kekasihnya dari cengkeraman raksasa. Drama ini melambangkan tanah air yang sedang berada dalam cengkeraman penjajahan. Buku ini sangat penting dari segi sejarah karena berisi sandiwara pertama yang ditulis dalam bahasa Indonesia yang berbentuk sajak. Buku Rostam Effendi yang lain yaitu Percikan Permenungan yang merupakan buku kumpulan sajak. Sajak yang dimuat dalam buku ini merupakan percobaan berani Rostam Effendi dalam menulis puisi Indonesia yang diharuskan lepas dari sastra Melayu. Namun, ada juga sajak yang menggambarkan sikap penyair melihat bangsanya yang berada dalam cengkeraman penjajahan. Misalnya, dalam sajak yang berjudul Mengeluh. Di dalam sajak ini, penyair, yaitu Rostam Effendi, menyajikan perjuangan bangsanya untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Balai Pustaka dan roman-romannya. Yang pertama, roman Azab dan Sengsara karya Melanie Siregar yang terbit pada tahun 1920 merupakan kritik tak langsung terhadap berbagai adat dan kebiasaan buruk kuno yang tidak sesuai dengan zaman modern ini. Adalah roman pertama tentang kawin paksa. Dalam roman Azab dan Sengsara diceritakan nasib buruk seorang gadis bernama Mariamin yang tak berkesempatan menikah dengan laki-laki yang ia cintai karena orang tua kekasihnya yang tidak setuju. Gaya pengarang dalam mengungkapkan suatu cerita yaitu para tokoh kebanyakan dijelaskan langsung oleh pengarang. Pengarang mengungkapkan novel ini dengan alur non-konvensional atau flashback. Pengarang menggunakan gaya bahasa Melayu karena latar tempat di Sumatera Utara. Yang kedua, roman Siti Nurbaya karya Mala Rusli yang terbit pada tahun 1922. Ceritanya juga merupakan kritik terhadap berbagai keburukan dari adat kuno yang berhubungan dengan pernikahan. Inti dari ceritanya yaitu orang tua Siti Nurbaya meminjam uang kepada saudagar kaya karena tidak mampu melunasi hutangnya. Saudagar mengancam akan memenjarakannya atau orang tua Siti Nurbaya atau memberikan Siti Nurbaya untuk menjadi istrinya. Siti Nurbaya pun terpaksa menikah dengan Datuk Maringgi, yaitu saudagar kaya itu. Gaya pengarang dalam mengungkapkan keseluruhan cerita yaitu pengarang mengungkap novel ini dengan alur konvensional. Karakter tokoh kebanyakan dijelaskan oleh pengarang menggunakan gaya bahasa Melayu karena latar tempat terjadinya peristiwa berada di Sumatera Utara. Yang ketiga, roman Salah Asuhan karya Abdul Muiz yang terbit pada tahun 1928. Temanya ialah perbedaan adat istiadat. Roman ini menceritakan adanya bentrok antara budaya Indonesia yaitu Minang dan kebudayaan Eropa yang dibawa oleh kolonial Belanda. Menurut Abdul Muiz, pemuda-pemuda pada masa depan Indonesia meskipun mereka mengenyam pendidikan barat, budaya dan tradisi lokal haruslah tetap dijaga dan dipertahankan. Gaya pengarang dalam mengungkapkan keseluruhan cerita yaitu
Keseluruhan isi cerita yang menjadi perhatian bukan lagi tentang adat perkawinan paksa, tetapi akibat buruk dari masuknya kebudayaan Eropa ke anak-anak bangsa melalui pendidikan sekolah kolonial Belanda. Secara kuantitatif, susunan alur novel ini merupakan alur tunggal. Pengarang banyak menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Belanda. Kebanyakan karakter tokoh dijelaskan oleh pengarang. Dan yang terakhir adalah roman cinta yang membawa maut karya Nur Sultan Iskandar dan Abdul Ager. Diterbitkan pada tahun 1926, temanya yaitu kesengsaraan yang dialami Syamsiah dan Dahlan karena adat dan kebiasaan yang ada di Minangkabau. Adat yang ada di sana ialah seorang laki-laki tidak seharusnya datang meminang seorang gadis kepada gadis itu sendiri karena orang tua saja yang memutuskan hal ini. Jika kedua pihak telah setuju meskipun laki-laki dan perempuan yang tidak kenal, maka pernikahan akan tetap dilaksanakan. Roman ini menggunakan gaya bahasa Melayu karena di waktu itu bahasa Melayu masih menjadi bahasa pengantar di dalam karya sastra Indonesia. Kebanyakan karakter tokoh dijelaskan oleh pengarang. Alur ceritanya menggunakan alur konvensional.